Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok PPL SMP Negeri 19 Malang yang kelompok satu akan mempresentasikan topik 2 ruang kolaborasi pada mata kuliah Computational Thinking. Sebelumnya, perkenalkan saya Mei Dwi Jayanti dan rekan saya. Nama saya Arimbi Rahayu. saya Bayu Hadi Mulyanto. Jadi yang pertama di topik ini, di ruang kolaborasi ini kami diminta untuk memilih salah satu fase di jenjang yang kami ampuh. Jadi karena kami mengajar di SMP, kami memilih fase D. Fase D ini umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP. Pada fase D ini, capaian pembelajaran computational thinking, peserta didik mampu menerapkan cara berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil, serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains atau computationally literate. Nah, pada ruang kolaborasi ini ada beberapa istilah dan makna dari kata-kata yang kami sepakati oleh kelompok akan kami bahas. Kata-kata ini kami temukan di CP atau capaian pembelajaran computational thinking yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kata-kata tersebut ada 4, yakni yang pertama ada literasi, numerasi, literasi sains, dan data diskrit volume kecil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, memahami, dan berkomunikasi dengan metode yang bahasa tertulis. Untuk contoh literasi ini sangat banyak sekali ya, sudah kita pahami tentang literasi ini contohnya apa saja. Namun saya menekankan bahwa literasi itu tidak hanya membaca, menulis, dan memahami, dan berkomunikasi. Kita dapat mengetahui literasi itu dalam salah satu contoh kita bisa menemukan dalam teks moda, kita bisa dari poster, dari media pembelajaran yang ada di buku, kita bisa mengetahui literasi dari itu. Oke, yang kedua adalah numerasi. Definisi dari numerasi di sini adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ini numerasi masuk dalam CT karena secara tidak sadari CT juga memiliki keterhubungannya dengan numerasi, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita kemampuan numerasi dan CT itu secara tidak sadar kita menggunakannya saat kita membeli sebuah barang misalkan. Nah, di situ kita menerapkan CT, computational thinking, serta numerasi tentang kemampuan kita untuk mengatur keuangan, dan itu adalah dari macam-macam angka. Ya, baik. Selanjutnya itu adalah literasi sains. Untuk definisinya sendiri, kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, untuk literasi sains ini bagaimana kita untuk memahami situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, terutama adalah fenomena alam. Mau menambahkan juga, berdasarkan istilah yang sudah dijelaskan oleh teman saya, kalau literasi sains itu untuk memahami fenomena alam dan sosial. Jadi fenomena alam di sini bukan hanya fenomena alam secara biologi seperti yang sering kita dengar, misalkan fotosintesis atau dekomposisi dan sebagainya, tapi juga hubungan antar manusia. Kan kalau di biologi mungkin kita mengenal ada simbiosis dan sebagainya, tapi sebenarnya hubungan antar manusia, hubungan sosial itu juga termasuk dalam literasi sains. Jadi dari wacana yang berisi fenomena tersebut, kita dapat mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Nah, dalam kegiatan contoh itu ya Pak Bayu ada pola pikir computational thinking yang terterapkan dalam situ. Ya. Oke, yang itu adalah data diskrit bervolume kecil. Nah, ini kami baru mengetahui tentang data diskrit bervolume kecil tersebut. Nah, itu mengacu pada jenis data yang digunakan dalam pembelajaran yang melibatkan kuantitas data yang terbatas dalam skala yang relatif kecil. Hal ini berarti peserta didik berhadapan dengan data yang tidak terlalu besar atau kompleks. Nah, kenapa kok data diskrit bervolume kecil? Karena di fase D ini masih
kemampuan berpikirnya belum bisa untuk data diskrit bervolume besar. Fase E dan F, jenjang SMA, dia menggunakan data di bahkan untuk di fase D ini menggunakan yang volume kecil. Sebelumnya menambahkan juga di data diskrit volume kecil, seperti yang Pak Bayu bilang, karena ini untuk SMP, jadi menggunakan data diskrit yang kecil. Jadi yang menekankan pola pikir computational thinking dari siswa. Jadi data yang digunakan itu diskrit, bukan kontinu, agar siswa itu lebih mudah dalam mengolah informasi yang diterima. Selanjutnya untuk pemaknaan CP akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Ya, terima kasih untuk Saudari Mei dan Saudara Bayu. Untuk yang terakhir yaitu pemaknaan CP. Jadi pada akhir pembelajaran untuk CP yang fase D, peserta didik mampu menerapkan kemampuan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dengan membaca, menulis, berbicara, menghitung, menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Jadi nanti para siswa diperkenalkan dengan soal-soal kontekstual, tetapi dalam soal yang ibaratnya itu masih bisa dijangkau dengan kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan, sehingga mereka nanti dapat menghasilkan atau menyimpulkan dengan menulis informasinya dan menghitung dengan rumus yang telah mereka pahami. Untuk soal yang lebih lanjutnya ya seperti pada soal berikut ini. Jadi dalam pembuatan pupuk, untuk makna literasinya, literasi itu kan kemampuan membaca, memahami, baik secara lisan maupun non-lisan, baik dalam bentuk teks ataupun audiovisual. Contoh yang kami paparkan ini adalah yang berupa teks. Jadi siswa disajikan berupa teks kontekstual, yaitu pembuatan pupuk organik ya, pembuatan pupuk organik cair POC. Nah, di dalam sini sudah terdapat contoh literasinya. Kemudian untuk yang numerasi, ada beberapa dari bahan-bahan pembuatan pupuk yang dijadikan sebagai contoh literasi numerasi. Di situ untuk bahannya, volume airnya, contohnya volume air 50 liter. Kemudian ada juga daun hijau 1 kilo, seperti pada contoh. Itu adalah contoh dari literasi numerasi. Untuk contoh literasi sainsnya, yaitu yang berhubungan dengan proses pembuatan pupuk itu sendiri, yaitu mulai dari proses mencampurkan bahan-bahannya serta langkah-langkahnya. Itu termasuk literasi sains karena menggunakan dari komponen makhluk hidup, yaitu manusia itu sendiri dan makhluk tak hidup seperti daun, kotorannya. Kemudian yang terakhir adalah volume kecil ya. Data diskrit volume kecil. Data diskrit volume kecil yaitu sesuatu yang angkanya bisa dijangkau dan kita bisa menimbangnya atau mengukurnya dengan alat-alat yang mereka sudah kenal seperti timbangan, kemudian gelas ukur, dan bahan-bahannya juga yang ada di sekitar kita. Itulah contoh dari literasi numerasi, literasi sains, dan data diskrit bervolume kecil. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidakjelasan selama kami melakukan presentasi. Jika ada baiknya itu datangnya dari Allah, jika ada kurang itu datang dari kami sendiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.